Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 3. Hari ini kita sudah memasuki tema yang ke-8, yaitu Praja Muda Karana, dan subtema 1, anggota pramuka. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa pekan ini kita sudah memasuki tema ke-8 dan subtema 1. Tema 8 yaitu Praja Muda Karana, dan subtema 1, aku anggota pramuka. Di dalam Al-Quran, teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa pekan ini kita sudah memasuki tema ke-8 dan subtema 1. Tema 8 yaitu Praja Muda Karana, dan subtema 1, aku anggota pramuka. Di dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, ayat ini berkaitan dengan tema kita ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Quran surat Luqman yang tadi kita dibaca secara garis besar mengandung nilai pendidikan karakter berupa syukur, bijaksana, amal soleh, sikap hormat, ramah, sabar, rendah hati, dan juga pengendalian diri. Kemudian, sedangkan nilai pendidikan karakter dalam dasar dharma pramuka meliputi takwa, kasih sayang, sopan, kesatria, patuh, suka bermusyawarah, rela menolong, tabah, rajin, hemat, cermat, dan bersahaja, serta disiplin, berani, setia, bertanggung jawab, dapat dipercaya, di dalam pikiran, perbuatan, dan juga perkataan. Nah, pramuka itu sendiri singkatannya adalah Praja Muda Karana. Pramuka memiliki arti jiwa yang suka berkarya. Pramuka itu sendiri dilambangkan berupa tunas kelapa. Ya. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun itu dinamakan pramuka siaga. Nah, itulah sedikit tentang tema kita, yaitu Praja Muda Karana. Selanjutnya kita bahas ke materi kita ya, yaitu pengaruh kondisi cuaca terhadap kegiatan manusia. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Langsung saja, pengaruh kondisi cuaca terhadap kegiatan manusia. Cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Perbedaan cuaca dapat menyebabkan perbedaan tata cara dan kegiatan manusia yang tinggal di daerah pegunungan, daerah pantai, dan daerah dataran rendah. Yang pertama, kehidupan di pegunungan. Ya. Nah, penduduk yang hidup di daerah pegunungan biasanya membuat rumah-rumah yang beratap rendah. Mata pencaharian mereka adalah bertani, beternak, dan juga berkebun. Nah, biasanya orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu pakaiannya biasanya tebal-tebal. Nah, pakaian ini berfungsi atau berguna untuk melindungi tubuh mereka dari cuaca yang sangat dingin. Selanjutnya adalah suasana di daerah pantai. Penduduk yang tinggal di daerah pantai biasanya membuat rumah-rumah yang beratap tinggi. Nah, mata pencaharian mereka, penduduk pantai,
berhubungan dengan laut seperti menangkap ikan, membuat tambak, petani garam, serta industri pengolahan ikan laut. Pakaian yang mereka gunakan biasanya tipis karena cuaca di daerah pantai umumnya sangat panas. Itu ya. Selanjutnya adalah kehidupan di daerah dataran rendah. Nah, teman-teman, dataran rendah termasuk adalah sawah ya, perkotaan dan juga pedesaan. Nah, daerah kita termasuk juga dataran rendah. Di daerah dataran rendah kadang-kadang dijumpai sungai yang berkelok-kelok. Mata pencaharian penduduknya antara lain bertani, beternak, dan juga berkebun. Ya. Nah, sedangkan daerah yang di perkotaan, ya, kawasan perkotaan itu banyak kita jumpai industri-industri maju. Nah, banyak gedung-gedung bertingkat. Penduduk yang hidup di dataran rendah itu lebih senang mengenakan pakaian yang tidak terlalu tebal maupun tidak terlalu tipis. Nah, keadaan ini disebabkan cuaca di daerah dataran rendah umumnya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita tadi, termasuk di daerah manakah tempat tinggalmu? Apakah di pantai, pegunungan, atau dataran rendah? Samakah keadaannya dengan uraian di atas? Silahkan bisa diperhatikan lagi ya, bisa diamati lagi teman-teman. Nah, itulah materi yang bisa saya sedang sampaikan. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Nah, sebenarnya salah satu adab berpakaian dalam Islam sudah dijelaskan yang tadi surat Al-A'raf ayat 26. Yang memiliki arti bahwa, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, hikmah dari ayat tadi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan kapas, katun, bulu binatang, dan bahan-bahan lainnya untuk dijadikan pakaian yang fungsinya untuk menjaga kita dari panas dan dingin. Nah, selain itu, fungsi pakaian adalah sebagai pelindung dari hal-hal yang mengganggu ketentraman seperti dalam peperangan zaman dahulu agar tidak terkena sengatan binatang dan juga sebagainya. Selain itu, dalam berpakaian ada beberapa adab. Nah, yang pertama, sebisa mungkin pakaian itu adalah menutup aurat. Hal ini merupakan salah satu prinsip pertama dan sangat dasar yang telah tercantum dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Aurat sendiri memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki sendiri berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat dari perempuan ada pada seluruh badan kecuali kedua telapak tangan serta wajah. Nah, itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari materi kita. Selanjutnya kita bahas ke proyek di rumah. Silakan teman-teman. Nah, proyek kita berkaitan dengan kegiatan manusia pada siang dan sore hari. Teman-teman, silakan lakukan pengamatan terhadap kegiatan manusia, yaitu pada dua waktu ya, waktu siang dan waktu sore hari. Nah, pengamatan itu meliputi pakaian yang dikenakan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, teman-teman silakan buat tabel. Lalu tulis hasil pengamatanmu pada buku tugas ya. Sebelumnya dibuat tabel dulu ya. Lalu teman-teman bisa diskusikan dengan keluargamu atau kepada orang tuamu ya. Ini tabelnya. Nah, untuk pakaian yang dikenakan itu ada titik-titik. Silakan teman-teman diisi ya. Siang hari pakaiannya apa yang dikenakan, lalu sore hari pakaian apa yang dikenakan. Silakan pastikan dikerjakan sesuai dengan pengamatan teman-teman.
So, mudah ya harus mengerjakan. Terima kasih. Pembelajaran kita sudah tuntas. Demikianlah pembahasan tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.